Assalamualaikum Ibu. Salam. Perkenalkan, saya Mas Muda Rama Sudrajat Wijayanto dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ibu, saya di sini yang berjaga dari pagi hingga siang nanti, Ibu. Baik, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan, yaitu bertujuan untuk mengedukasi ibu dan keluarga supaya lebih paham lagi apa itu demam tifoid. Itu untuk kontrak waktunya kita sudah kesepakati dari awal ya Bu ya, yaitu kurang lebihnya 10 sampai 15 menit ke depan. Ibu, saya mulai sekarang ya Bu. Baik. Untuk sebelumnya Ibu udah tahu belum apa itu demam tifoid? Demam tifoid panas, suhunya tinggi. Baik, betul Ibu, tapi saya tambahkan lagi ya Bu ya. Demam tifoid itu adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella enterica serovar typhi. Bakteri ini menyerang saluran pencernaan dan dapat menyebar ke aliran darah sehingga menimbulkan demam berkepanjangan. Baik, untuk penyebabnya sendiri, yaitu penyebab utamanya adalah infeksi bakteri Salmonella. Penularannya terjadi melalui mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi, lalu minuman air yang tidak bersih dan tidak matang, lalu kebersihan tangan yang buruk, tidak cuci tangan sebelum makan, seperti itu ya. Untuk tanda dan gejalanya, yaitu yang pertama, demam tinggi bertahap dari lebih dari 38 dan demamnya tidak turun-turun. Lalu sakit kepala, badan terasa lemas, dan nafsu makan menurun. Yang tanda gejalanya yang mencolok yaitu mual dan muntah Ibu. Kalau memasukkan makanan sedikit itu langsung mual dan muntah. Untuk cara penularannya sendiri, yaitu bisa melalui makanan yang tidak matang. Yang pertama, seperti setengah matang kayak gitu itu tidak boleh ya. Lalu air minum yang tercemar, lalu tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu apa aja sih yang makanan yang boleh kalau buat tadinya itu? Yang pertama itu yang tentunya makanan yang lunak-lunak seperti roti tawar, biskuit, bubur, nasi tim, seperti itu ya Bu. Lalu yang tidak diperbolehkan atau dilarang itu saat ini kan adiknya suka makan kentaki ya Bu ya. Ini ya seringnya makan kentaki, ya itu dihindari dulu ya Bu ya. Kentaki, geprek, yang pedas-pedas itu jangan dulu. Gorengan, apalagi minuman soda, adiknya kan suka ya Bu, itu dihindari dulu. Ibu, untuk pencegahannya demam tifoid ini saya yang pertama itu menjaga kebersihan tangan. Adiknya kalau mau makan atau mau apa harus minum, harus cuci tangan terlebih dahulu, dijaga kebersihannya. Lalu mengkonsumsi makanan yang bersih dan matang, jangan yang makanan setengah matang ya Bu. Minum air yang bersih dan matang, lalu menjaga kebersihan lingkungan. Untuk selanjutnya menghindari jajan sembarangan. Kalau anaknya suka jajan sembarangan, mending dikasih bekal dari rumah gitu ya, buat di sekolah. Untuk yang selanjutnya itu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan sebelum makan, lalu mengkonsumsi makanan bergizi, seperti itu ya Bu. Nah, lalu untuk penanganannya untuk demam tifoid, yang pertama yaitu istirahat yang cukup, lalu yang selanjutnya memenuhi kebutuhan cairan, yang ketiga pengaturan makanan. Nah ini Bu yang paling penting, makanan kalau buat tadinya tuh makannya tidak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit tapi sering, sedikit-sedikit tapi sering. Pilih makanan yang lunak, hindari makanan pedas. Untuk mengatasi mual dan muntahnya, makannya dalam porsi yang kecil aja Ibu, tapi harus sering, kecil-kecil tapi sering, seperti misal nyemil roti tawar, seperti itu. Hindari bau yang menyengat, kalau adiknya tidak suka bau yang apa gitu dijauhkan terlebih dahulu ya Bu, untuk menghindari mualnya.
kalau selesai makan itu jangan langsung berbaring, duduk dulu ya Bu, sekitar 20 menit 10 menitan itu duduk dulu, baru nanti boleh berbaring lagi. Seperti itu ya Bu. Untuk makanannya ini untuk lebih diperhatikan lagi ya Bu, kalau bisa mengikuti diet yang ada di rumah sakit. Oh iya. Ya, Jangan dari luar. jangan dari luar dulu. Soalnya ini ada jadwal dietnya Bu, yaitu jam 7 sampai jam 8 itu dapat bubur dari rumah sakit. Oh iya. Nanti jam 10 sampai 10.30 tuh dapat nyemil Ibu, roti atau apa terserah dia, yang penting yang lunak-lunak ya. Lalu untuk makan siangnya itu di jam 12 sampai jam 1 itu nanti makan nasi tim, nanti dapat dari rumah sakit juga. Lalu 15.30 sampai jam 4 itu cemilan, boleh buah, biskuit, itu yang pepaya juga boleh, melon, seperti itu ya Bu. Untuk makan malamnya itu di jam 5 sampai jam 6 itu nanti dapat nasi sayur Oh. dari rumah sakit. Lalu jam dilanjutkan lagi jam 8 sampai jam 9 itu boleh nyemil lagi, entah itu biskuit atau susu, itu buat adiknya nggak apa-apa. Diet makanan harus lunak, tidak pedas dan rendah serat. Itu ampun. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak ada sih Pak. Enggak ada, Jelas. sudah jelas. Kalau gitu giliran saya yang tanya ya Bu. Oke. Tadi apa penyebab demam tifoid itu? Kan ada 3. Oh ada 3. Iya. Yang pertama itu makan makanan yang terkontaminasi. Ya, 1. Terus minuman dari sumber yang kotor atau tidak matang. Iya, betul. Terus yang ketiga itu enggak cuci tangan waktu sebelum makan. Ya, baik, betul sekali Bu. Benar semua ya Bu ya, bagus. Kayak tampaknya Ibu juga sudah paham sih untuk materi yang saya paparkan pada pagi hari ini. Kalau gitu apakah ada yang ditanyakan lagi atau ada yang bisa dibantu? Konfirmasi aja sih Mas. Berarti nanti kalau misal ada yang jenguk bawa roti gitu enggak apa-apa atau gimana? Kalau semisal rotinya seperti roti tawar atau yang lunak itu tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa ya. Iya. Asal rotinya bersih dan tidak kadaluarsa itu apa. Dipastiin lagi Iya. gitu ya Mas. Iya. Oke Mas. Jadi sudah ya Bu ya. Kalau Oke. gitu saya kembalikan ke stasiun dulu. Kalau ada perlu sesuatu bisa pencet bel di belakang Ibu ya, atau bisa datang langsung ke stasiun. Baik, kalau itu saya pamit ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.